Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah channel Pandu Amerta, Studio Jawa Timur, kembali bertayang melalui cerita-cerita horor dan misteri. Malam ini Pandu membawakan siaran cerita yang berjudul Pengkhianatan Jin Leluhur. Cerita ini ditulis oleh Afrian, dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Afrian yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Untuk saudara-saudara semuanya yang ingin membaca secara langsung, bisa kunjungi di akun kakusnya Kak Afrian. Untuk link nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, gimana keseruan cerita ini? Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Beberapa hari berlalu. Saat itu aku baru saja keluar dari musola untuk segera pulang ke rumah. Namun entah kenapa rasanya ingin coba untuk berkunjung ke rumah Mbah Margono. Berharap dia sudah pulang dan aku akan meminta sarannya atas hal yang sudah terjadi kepadaku selama beberapa hari ini. Sosok yang beberapa hari lalu sering menggangguku dalam mimpi sepertinya sudah mulai menunjukkan dirinya di alam nyata. Beberapa kali aku melihat sosok kesatria Jawa itu berdiri di depan pagar rumah dengan menunjukkan mata yang seolah sedang menatap tajam ke arah dalam rumah. Aku tidak pernah berani untuk menceritakan dengan Via. Takutnya dia akan kepikiran dengan apa yang aku ceritakan. Kondisi tubuh Via ini gampang sakit. Maka dari itu, jika ada permasalahan yang menurutku cukup berat, aku sama sekali tidak pernah berbagi dengannya. Cukuplah biar aku sendiri yang memikirkan jalan keluarnya. Aku mulai berjalan menuju ke rumah Mbah Margono. Seperti biasa, jika akan ke rumahnya, aku harus melewati lapangan kampung di mana dulu saat kecil aku sering bermain di sana. Karena saat ini malam hari, maka bayangan para makhluk astral mulai menampakkan satu persatu. Hal ini menguatkan bahwa kemampuanku memang benar-benar kembali. Ya, mau gimana lagi? Mungkin memang sudah jalan takdirku untuk tetap bersinggungan dengan dunia ini. Beberapa makhluk yang dulu suka menggangguku saat masih kecil mulai menampakkan dirinya di tengah-tengah lapangan. Sosok orang-orangan sawah berdiri dengan tegap di tengah sana. Terlihat kepalanya mengikuti kemana arahku pergi. Jelas dia sedang melihatku. Namun karena dulu pernah aku hadapi, mungkin kini dia sudah tidak berani lagi padaku. Kemana sosok putri yang biasa menemanimu? Tanya orang-orang sawahan itu kepadaku. Mendengarkan suara dari sosok itu, aku tidak menggubrisnya sama sekali. Aku terus berjalan meninggalkan area lapangan itu. Sosok yang dia maksud adalah Sinta, sosok jin penjagaku. Namun kini dia sedang tidak berada di sini. Entah apakah akan bertemu lagi atau tidak. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Suara dari makhluk lain juga terdengar menanyakan hal yang sama. Seolah mereka ingin berbuat sesuatu padaku jika sosok Sinta memang sudah benar-benar tidak bersama denganku. Mungkin mereka sedang memastikan, makanya bertanya kepadaku. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya aku sampai di depan rumah Mbah Margono. Di sana masih terlihat hanya lampu teras saja yang menyala, sedangkan lampu dalam rumah masih terlihat mati. Itu menjelaskan bahwa Mbah Margono belum kembali dari berpergiannya. Karena melihat suasana rumah yang masih sepi, aku pun segera berlalu pergi untuk kembali ke rumah. Namun saat aku sedang akan berbalik arah dari arah rumah itu,
terdengar suara perempuan memanggil namaku. Rian, Suara itu memanggilku dari dalam rumah. Mendengar suara itu, aku pun menoleh ke arah teras. Dan terlihat sosok yang sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Sosok ayu, namun pucat, terlihat berdiri di teras itu. Ningrum. Itulah nama sosok yang terlihat di depan teras. Memandangku dengan tersenyum. Bibir pucatnya bukan memberikan kesan menakutkan, malah justru membuatnya terlihat manis. Sambil melihat ke arahnya, aku pun menjawabnya. Ningrum, lama tidak melihatmu. Sapaku tersenyum melihatnya. Kamu terlihat sehat, Yan. Walaupun kemarin kamu tidak pernah melihatku, tapi aku selalu melihatmu saat kamu main ke rumah ini. Jawab Ningrum seolah lega mengetahui aku bisa melihatnya lagi. Curang sekali. Kenapa hanya kamu saja yang bisa melihatku? Sedangkan aku saat itu tidak bisa melihatmu. Aku merasa sendiri tidak bisa melihat kalian semua. Ucapku sambil tertunduk. Tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak melihat kami berada di dekatmu, tapi yakinlah, kami selalu ada untukmu dimanapun dan kapanpun. Terang Ningrum. Apakah demikian? Bagaimana dengan Sinta? Sejak kemampuan ini kembali, dia sama sekali belum menunjukkan dirinya. Apakah hanya dia yang tidak berada di sini? Tanyaku menyudutkan pada Ningrum. Belum waktunya. Dia pasti akan segera kembali. Jawabnya singkat. Ya, tidak masalah kok sebenarnya. Aku hanya penasaran saja. Oh iya, kira-kira kapan Mbah Margono kembali? Ucapku sambil sedikit tertawa. Mungkin sekitar 1 minggu lagi dia akan kembali. Aku yakin saat dia kembali, orang yang akan ditemui pertama adalah kamu, Yan. Kamu tidak perlu khawatir. Ucapnya menjelaskan. Setelah beberapa menit, kami berbincang melalui batin. Aku mulai menyadari kalau tatapan mata Ningrum saat berbicara padaku sama sekali tidak melihat ke arahku, melainkan sudut lain. Perlahan ekspresi mukanya mulai berubah. Dari yang tadinya datar, perlahan ekspresi marahnya terlihat. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba Ningrum melesat ke arahku sambil menyodorkan tangannya seolah akan mencekikku. Sempat aku terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba melesat seperti itu. Namun ternyata yang dia lakukan adalah, Rian, cepat menunduk, ucap Ningrum sambil melesat ke arahku. Sontak refleks aku langsung mengikuti apa yang dia perintahkan. Aku pun menunduk dan tidak disangka, ternyata saat kami sedang berbincang, ada sosok yang terus mengintaiku dari belakang. Ningrum terlihat menghantam sosok tersebut. Namun sayang, ternyata yang ada malah Ningrum terhempas ke belakang, seolah baru saja dia terhantam dengan sangat kuat. Aku sangat terkejut melihatnya terpental lumayan keras. Ku coba melihat sosok apa yang sebenarnya nyerang Ningrum. Ternyata sosok yang berada di dalam mimpiku, itulah yang menyerang Ningrum. Terkejut dengan apa yang aku lihat, aku sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Andaikan ada Sinta, pasti sudah dihabisi olehnya. Aku coba menenangkan pikiranku supaya dapat mencari jalan keluar. Tidak mungkin Ningrum akan dihabisi karena melindungiku, sedangkan aku hanya terdiam diri saja di sini. Sempat terfikir untuk mengeluarkan tenaga dalam, seperti yang diajarkan Mbah Margono dan bapakku dulu. Tapi apakah akan berhasil? Sedangkan kemampuanku saja masih belum sepenuhnya kembali. Namun daripada tidak melakukan apapun, aku memutuskan untuk segera mencobanya. Ningrum sedang berusaha payah menghalang serangan yang sedang dilakukan. Terlihat dia sedang kesusahan.
Jelas, di sini ilmunya tidak sebanding dengan lawan tandingannya. Aku mencoba memusatkan seluruh energiku ke dalam genggaman tanganku. Kurapalkan beberapa doa yang pernah diajarkan sebagai penguat energi tenaga dalam. Karena mau bagaimanapun, kekuatan doa tetap akan berimbas pada sosok jahat itu. Setelah ku fokuskan kekuatanku dan sudah mulai kurasakan kumpulan energi di tangan yang mengepal ini, ku arahkan pada sosok yang sedang melawan Ningrum itu. Ku lepaskan energi ini dan ku hempaskan ke arahnya. Gelombang energi terlihat melesat ke arah sosok itu dan mengenainya, yang akhirnya membuatnya terhempas menjauh dari Ningrum. Sosok itu jelas terlihat sangat terkejut dengan apa yang sudah aku lakukan. Ekspresi kaget bercampur emosi terlihat dari sorot matanya. Terlihat sangat jengkel, seolah dia ingin menantangku. Namun sepertinya dia mengurungkan niat untuk dan segera pergi meninggalkan kami. Setelah sosok itu pergi meninggalkan kami, aku bergegas masuk ke dalam halaman rumah Mbah Margono untuk melihat kondisi Ningrum yang baru saja bertahan sekuatnya. "Ningrum, kamu tidak apa-apa?" tanyaku khawatir. "Aku tidak apa-apa, tapi sebenarnya siapa dia itu?" tanya Ningrum padaku. Aku pun tidak tahu siapa sosok itu, tapi yang jelas sosok itu sudah menggangguku dalam beberapa hari ini. Jelasku singkat pada Ningrum. "Kamu harus lebih berhati-hati. Pakailah cincin yang diberikan oleh Margono untuk berjaga-jaga. Sudah dipastikan dia bukan makhluk biasa-biasa saja," ucap Ningrum memintaku. "Ya, aku pasti akan lebih berhati-hati lagi. Aku sebenarnya kesini berharap untuk bertemu dengan Mbah Margono dan meminta tanggapannya. Namun karena dia belum kembali, maka aku harus bertahan sebisaku terlebih dahulu," ucapku dengan sedikit khawatir. Setelah kejadian itu selesai, aku memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Aku tidak mau orang lain menjadi korbanku, seperti Ningrum tadi. Aku harus bersiap, dan karena aku sudah bisa melihat Ningrum, harusnya sekarang aku juga sudah bisa melihat Adi Wilaga, sang jin penjaga dari Via. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Mbah Margono, saat itu aku sedang bekerja mengurusi administrasi karyawan di mana aku bekerja. Beberapa berkas karyawan yang mendaftar di tempat ini juga belum selesai aku koreksi. Kebetulan sekali pada hari itu, banyak berkas yang memang harus segera diselesaikan untuk dilaporkan kepada atasan. Satu demi satu pekerjaan aku selesaikan. Namun setelah dilihat dari tumpukan berkas yang harus aku kerjakan, ternyata belum sampai setengahnya. Dan jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan itu tandanya waktu bekerja normal hanya kurang 1 jam lagi. Sedangkan laporan berkas sudah ditunggu besok hari untuk dievaluasi. Itu tandanya aku harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaanku ini. Waduh, Pak Rian, sepertinya kerjaannya masih banyak ya Pak, ucap Mas Anwar, salah satu karyawan di sini yang menjabat sebagai kepala toko. Aduh, iya ini Mas Anwar. Apalagi ini harus diselesaikan hari ini. Soalnya besok sudah harus diserahkan sama pimpinan, keluhku menjawabnya. Wah, tandanya bakal lembur ini sepertinya. Ya udah, nggak apa-apa Pak Rian. Saya temani. Kebetulan juga Pak, pimpinan meminta laporan dari saya juga, dan sama sebelum selesai, jawab Mas Anwar. Loh, kalau belum selesai kenapa santai Mas? Apa tinggal sedikit kerjaannya? Tanyaku keheranan melihatnya begitu santai. Ya masih banyak juga Pak. Cuma santai sajalah, pasti selesai kok, jawabnya masih dengan santai.
Ya udah mas, nanti diselesaikan saja. Berarti sama-sama lembur ini. Tanyaku yang tetap sambil mengerjakan laporanku. Ya walaupun Mas Anwar juga lembur, tapi tempat kerja kita dipisahkan oleh anak tangga. Karena tempat kerja dia berada di lantai 1, sedangkan aku berada di lantai 2. Tetap saja, aku akan mengerjakan pekerjaanku seorang diri di lantai ini. Menit demi menit sudah terlewati, dan pada akhirnya jam menunjukkan pukul 5 sore. Karyawan satu persatu mulai berpamitan padaku untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Aku lihat Vita malah naik menuju ke ruanganku untuk menanyakan apakah kamar mandi sedang ada yang menggunakan atau tidak. Karena kamar mandi di lantai 1 sedang mampet ternyata. Oh iya, bagi yang belum mengenal Vita, dia adalah mantanku dulu saat sedang kuliah. Dan kita berpisah karena dia selingkuh di belakangku. Sebenarnya masih ada rasa kesal terhadapnya. Namun sepertinya dia sudah melupakan kejadian yang dulu pernah kita alami. Maka dari itu, aku mulai mencoba menganggapnya biasa saja. Apalagi kali ini, aku sudah menjadi atasannya. Yan, kamar mandi ada yang pakai enggak ya? Aku kebelet banget ini. Tanya dia dengan terburu-buru. Yan, ini di tempat kerja ya, bukan di luar kerjaan. Panggil yang sopan. Jawabku sedikit ketus kepadanya. Apaan sih Yan? Kan udah nggak ada siapa-siapa. Masa nggak boleh? Tanya dia sambil menahan ingin ke kamar mandi karena menunggu jawabanku. Lah, tapi kan ini tetap saja di lingkungan kerja. Kamu bisa aku kurangi nilai kinerja karyawanmu. Sambil sedikit mengancam, aku berkata padanya, walau dalam hati menahan tawaku. Aku tidak bisa menyembunyikan kalau masih ada rasa padanya, walau hanya sedikit. Iya deh iya. Pak Rian, kamar mandinya dipakai tidak ya? Soalnya kamar mandi di bawah lagi mampet. Tanya dia berlagak sopan padaku. Ya, kamu kira di sini ada orang atau enggak? Sudah tahu di sini sepi, cuma ada aku. Masih tanya dipakai apa enggak? Ya jelas kosong. Semua udah pada pulang. Jawabku santai sambil terus fokus mengerjakan laporanku. Tahu gitu, tadi aku langsung saja. Ngapain tanya kamu? Dengan nada kesal, dia langsung berlari menuju kamar mandi. Sebenarnya lucu melihatnya kesal sambil berlari seperti itu. Andaikan aku masih memiliki hubungan dengannya, sudah pasti akan aku kerjai sampai dia benar-benar marah. Setelah Vita masuk ke dalam kamar mandi, terdengar suara keran mengucur yang menandakan air sedang ditampung ke dalam ember di dalam sana. Dan aku kembali fokus mengerjakan supaya segera selesai. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Namun Vita belum sama sekali keluar dari kamar mandi. Dan suara air masih terdengar dari dalam sana. Dalam hati, aku membatin, apakah dia sedang sakit perut atau bagaimana? Walaupun kita memiliki cerita masa lalu yang kurang mengenakkan, tapi rasa khawatir yang ada pada diriku masih ada untuknya. Aku mencoba untuk mendekat ke arah kamar mandi dan segera mengetuk pintunya. Fit, masih lama kamu? Tanyaku sambil mengetuk pintu. Iya, jawabnya singkat. Jangan kelamaan, hampir maghrib. Habis ini aku mau ambil air wudhu buat sholat. Ucapku mengingatkan. Iya. Jawaban singkat kembali diutarakan. Sebenarnya sedikit kesal aku mendengar jawaban singkatnya itu. Tapi ku maklumi, mungkin dia masih kesal padaku
soal kejadian tadi. Dan setelah itu, aku pun kembali ke meja kerjaku untuk mengerjakan tugasku sambil menunggu Vita selesai. Dari arah tangga terdengar suara langkah kaki berjalan menuju ke lantai 2, di mana aku berada. "Pak Rian, habis ini siap-siap sholat di masjid depan ya." Suara Anwar berteriak terdengar sambil berjalan ke arahku. Ya itulah kebiasaannya, yang membuat suasana kantor menjadi tidak sepi, walau terkadang mengesalkan, karena seringkali suaranya malah membuat kaget seluruh ruangan. Suara azan pun terdengar dari luar jendela, menunjukkan waktu sholat maghrib sudah tiba. Aku masih merasa aneh dengan Vita, yang sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari kamar mandi. Dan aku pun bercerita pada Mas Anwar. Sebenarnya dia sakit perut atau tidak? Kenapa keluar dari sana lama sekali? Tapi yang aku dapatkan adalah jawaban yang cukup mengejutkan darinya. "Ah, Pak Rian ini ada-ada saja. Vita ya sudah pulang dari tadi, Pak. Kan dia nggak lembur," jawabnya dengan sedikit tertawa. "Yang bener aja, Mas. Orang dari tadi aku nungguin dia keluar dari kamar mandi. Dan aku lihat sendiri kok, kalau dia masuk ke sana setelah izin padaku," terangku pada Mas Anwar. "Ya nggak mungkin lah. Tadi sudah pulang dia. Jam kerja selesai, dia pulang. Dan sudah dijemput sama cowoknya di depan," jawab Mas Anwar menguatkan. "Lah, terus itu yang di kamar mandi siapa, Mas?" "Itu airnya masih kedengaran dari sini," kataku sambil menunjuk. "Suara air mana sih, Pak Rian?" "Nggak ada suara air sama sekali itu loh," ucapnya sambil menazamkan pendengarannya. Tapi memang aneh. Begitu Mas Anwar mengatakan tidak ada suara air, tiba-tiba suara yang tadi terdengar dari balik kamar mandi langsung menghilang sama sekali. Tidak ada suara sama sekali di dalam sana. Dan untuk membuatku percaya, Mas Anwar pun langsung membuka kamar mandi tersebut, yang harusnya kalau ada orang di dalam pasti dalam keadaan terkunci. Namun saat Mas Anwar membukanya, sama sekali tidak ada seorang pun di dalam sana. Dan keadaan ember di sana kosong, tidak ada air sama sekali. Keramiknya pun juga kering, tidak ada air. Aku sangat keheranan dengan hal ini. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari kalau tadi adalah keisengan makhluk halus, sedangkan kemampuanku sepertinya sudah mulai kembali, ataukah belum sepenuhnya. Makanya aku belum bisa mengetahui hal tersebut. Hal itu membuatku terdiam sambil berdiri memikirkan bagaimana hal itu terjadi. Sedangkan Mas Anwar langsung masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan selanjutnya berwudu. Sambil menunggunya selesai, aku kembali duduk di kursi tempatku bekerja. Aku duduk di kursi kerjaku, dan dengan keadaan masih terheran, aku coba untuk sambil menyelesaikan pekerjaanku yang masih terasa tanggung untuk istirahat. Namun kejadian barusan membuatku sedikit tidak bisa konsentrasi. Tak terasa suara iqomah dari masjid terdengar, menandakan sholat maghrib akan segera dimulai. Aku mencoba memanggil Mas Anwar yang masih di dalam kamar mandi itu, dan saat aku panggil, dia hanya menjawab, "Sebentar." Aku masih bisa mendengar suara percikan dari dalam yang menunjukkan dia baru akan wudhu. Dan pikirku, daripada menunggu Mas Anwar dan terlambat masuk masjid, aku putuskan untuk mengambil wudhu di masjid saja, supaya bisa cepat. Aku pun menuruni anak tangga untuk menuju ke lantai 1 dan bergegas keluar menuju tempat sholat. Saat berada di tengah-tengah anak tangga, aku kembali dikagetkan. Ternyata Mas Anwar baru saja keluar dari ruang kerjanya, yang juga sedang terburu-buru akan ke masjid. Melihat Mas Anwar berlari ke arah luar,
Melewati pintu, aku pun segera mengejarnya. Pandanganku terhalang oleh pintu yang sudah tertutup. Dan sesampainya aku di depan pintu dan membukanya, aku sudah tidak bisa melihat Mas Anwar di sana. Memang cukup dekat antara masjid dan kantorku ini. Hanya dipisahkan oleh jalan raya saja. Namun bagiku tidak mungkin dia menghilang begitu cepat untuk masuk masjid. Sedangkan jalan saat itu sedang ramai-ramainya. Bagaimana mungkin dia bisa sampai di seberang dengan cepat? Tak mau ambil pusing, aku segera menyeberang ke arah masjid. Berharap apa yang aku lihat tadi betul-betul Mas Anwar. Dan saat sampai di pelataran masjid, aku memang melihat sandal yang biasa dipakai Mas Anwar berada di sana. Aku mulai mengambil pikiran positif. Keadaan jalan masih ada jeda kosong dari kendaraan sehingga dia bisa langsung menyeberang. Dan kini kulihat dia baru keluar dari tempat wudhu dan segera menyusul sholat yang sudah dimulai. Tak mau ambil pusing, aku langsung ke tempat wudhu dan selesai itu langsung masuk ke masjid untuk sholat. Selesai menjalankan sholat, aku langsung keluar dari masjid dan pikirku langsung memikirkan kejadian tadi. Bagaimana bisa Mas Anwar yang saat aku tinggal dari lantai 2, ternyata malah dia sendiri keluar dari ruangannya. Tak habis pikir, 2 gangguan langsung terjadi secara beriringan. Dan untuk memastikan yang berada di masjid ini adalah Mas Anwar, aku melihat lagi ke arah dalam masjid dan kulihat dia sedang berdoa di dalam. Aku mulai yakin kalau yang berada di dalam masjid adalah orang yang asli. Setelah yakin, aku langsung meninggalkan masjid dan pergi ke warung sebelah kantor untuk membeli makanan untuk mengisi tenagaku. Aku memasuki warung itu dan memilih beberapa makanan yang akan aku makan nanti. Dan selesai itu, aku langsung membayar dan keluar untuk langsung ke dalam kantor untuk segera melanjutkan pekerjaanku. Dan saat memasuki kantorku lagi, aku kembali dikagetkan dengan adanya Mas Anwar yang ternyata baru turun dari lantai 2 sambil mengomel padaku. "Ah, Pak Rian ini, kenapa malah aku ditinggalin sih? Perutku barusan mules banget, makanya lama. Ini juga baru selesai." Omelnya padaku sambil memegangi perutnya yang mungkin masih terasa panas. Mas, sumpah, barusan aku malah nyusulin Mas Anwar ke masjid. Orang aku aja mau protes, kenapa tadi aku ditinggal ke masjid?" Balikku mengomelinya. Wah, udah gak beres. Dia mulai bertingkah lagi sepertinya, ucap Mas Anwar sambil melihat sekeliling ruangan. "Siapa yang Mas maksud?" tanyaku penasaran. "Alah, dia itu loh Pak. Dulu pernah aku ceritain." Suara Mas Anwar kecil menyebut namanya. "Ah, ada-ada lagi sih. Lagi diburu kerjaan malah ada aja gangguannya." Omelku sambil berjalan mendekat ke arah Mas Anwar. Setelah sampai di dekat Mas Anwar, aku langsung memegang tangannya dan aku tarik untuk segera ikut ke ruanganku. Aku minta untuk ditemani mengambil berkas kerjaanku yang harus aku selesaikan. Aku langsung berniat untuk menyelesaikan pekerjaanku di rumah saja. Bukannya aku takut, tapi aku akan terus diganggu jika tetap memaksakan mengerjakannya di sini. Dan tidak akan selesai pekerjaanku nanti. Dan pada akhirnya akan dapat omelan dari pimpinan. Dan singkat cerita, akhirnya Mas Anwar pun ikut pulang denganku dan ikut mengerjakan pekerjaannya di rumahku. Beberapa jam setelah kejadian di kantorku, pada pagi harinya, ternyata Mbah Margono datang ke rumah. Saat itu kebetulan aku sedang menyapu teras setelah dari sholat subuh di musola. Lega rasanya dia sudah kembali. Ada sosok yang bisa menjadi tempat keluh kesahku saat bingung menghadapi gangguan dari makhluk astral. "Pagian, wis tangi toh."
ucapnya sambil meraih pintu pagar. "Loh, Mbah, sampun kondur. Dugi dalem jam pinten nggih? Pinten dinten wingi? Kula ajeng sowan nanging kadosé jareng kondur," tanyaku sambil menghampiri dan membukakan pintu pagar. Iki nembe wae tekan kok. Pas karo janjiku. Nek Simbah bali, Simbah langsung nemoni kowe, ucap Mbah Margono langkah masuk. Alhamdulillah Mbah, akhirnya kondur. "Monggo mlebet Mbah. Kalih kula ajeng sanjang masalah sinau." "Oh nggih Mbah, ajeng ngunjuk nopo?" Ku tarik tangan Mbah Margono sambil aku tawari minum. "Iya, Mbah wis ngerti kowe meh takon apa. Mengko diobrolke wae. Kowe karepe kepiye? Ra usah nawari ngombe. Wong banyu angete wae durung ana kok," ucap Mbah Margono tersenyum. Kan kalih ngobrol, sekalian ngentosi toyone mateng, Mbah. Nah, nek sampun mateng, nembe mawon Mbah angsal kondur mawon. Pun Mbah, lenggah riyin mawon. Kula godhoki toya kangge ngunjuk. Sambil mempersilahkan duduk, aku bercanda padanya. Sampai di ruang tengah, aku melihat Via sedang santai menonton TV. Tanpa basa-basi, aku memintanya membuatkan minum untuk Mbah Margono. Dan aku mengambil cemilan untuk teman ngobrol sambil menunggu minuman siap disajikan. Aku membawakan beberapa cemilan untuk kita mengobrol di ruang tamu. Terlihat wajah Mbah Margono seperti memiliki aura yang lebih kuat dibanding saat dia belum berangkat kemarin. Aura yang begitu terasa seperti milik Bapak. Dan saat aku merasakan aura yang dimilikinya, Mbah Margono seolah tahu kalau aku merasakan aura Bapak, walaupun memang sedikit berbeda. Setelah Mbah Margono mengetahui, aku memperhatikan aura pada dirinya yang berbeda. Obrolan pun kita mulai ke arah yang lebih serius. Tak heran sebenarnya, kata Mbah Margono, kalau aku sedikit merasakan aura yang hampir sama dengan milik Bapak. Karena katanya, dia melakukan ritual di tempat yang hampir sama dengan bapakku dulu. Bedanya, hanya dulu energi yang berada di sana memang mau mengikuti Bapak secara sukarela dan memang ingin mengikuti bapakku. Sedangkan proses yang dilakukan oleh Mbah Margono sedikit berbeda. Dia harus menghadapi beberapa makhluk di sana untuk membuktikan bahwa dia juga mampu untuk mendapatkan apa yang juga didapatkan oleh Bapak. Mbah Margono menceritakan beberapa kejadian di sana. Aku hanya bisa menyimak dengan seksama apa yang telah dia alami. Aku sampai tidak menyangka kalau untuk mendapatkan ilmu yang lebih itu harus berani sedikit mengorbankan ego kita. Dan salah satu yang terlihat berbeda dari Mbah Margono adalah postur tubuhnya. Kali ini kulihat tubuhnya sedikit kurus dibandingkan saat dia akan berangkat tempo hari. Mungkin di sana mewajibkan dia harus menahan lapar untuk mencapai tingkatan atau ilmu tertentu. Setelah panjang kali lebar dan cerita ke sana kemari, kini giliranku bertanya pada Mbah Margono tentang apa yang sudah aku alami semenjak dia pergi dan apa yang kulalui semuanya. Namun saat aku akan memulai menceritakan apa yang sudah aku alami, ternyata Mbah Margono mengatakan kalau dia sudah tahu dan malah bertanya padaku. Iya, Mbah wis ngerti. Saiki karepmu kepiye? Kemampuanmu iku kebuka maneh secara otomatis. Mergo kuwi wis pancen dadi takdirmu. Terus kuwi wis angel ditutup. Karepe keputusanmu, Mbah mung iso ngrewangi wae karo ndukung.
ucapnya sambil melirik ke arah ruang tengah. Kula sebenarnya tasih bingung, Mbah. Tapi sak sampune kula ningali ningrum. Pas ajeng sowan kala wingi, kula ngrasa mboten saged ngapusi. Kula mboten saged ucul saking donya niku. Jawabku dengan nada bingung. Ya, monggo. Kabeh keputusan ana ning kowe. Sebabe iki kabeh sing lakoni ya kowe. Nek Mbah ya wis kaya iki, apa ana nih? Jawabnya sambil terus sesekali melirik ke arah ruang tengah. Kenging nopo, Mbah? Kok mirsani mriku terus? Kadose wong boten wonten napa-napa. Tanyaku keheranan. Iku Yan. Ombene wis dadi rung ya. Mbah jebule mulai ngerasa ngelak. Ket mau mengobrol. Jawabnya malu-malu sambil tertawa. Walah. Yo tinggal ngendika lho, Mbah. Ben langsung tak cek sampun siap nopo dereng. Langsung aku bangkit dari kursi dan hendak menuju ke ruang tengah. Namun belum sampai aku di ruang tengah, ternyata Via sudah berjalan ke arah kami dengan membawa air teh manis yang masih mengeluarkan uap di gelasnya dan langsung menyuguhkan minum itu di atas meja ruang tamu. Nah, iki lho Yan. Mbah tunggu kawit mau. Wis cerita dawa-dawa, mosok ora ngombe. Apa maneh Mbah nembe wae bali. Saka lungan durung sempet ngombe iki Mbah. Dengan santainya dia langsung mengambil gelas berisi teh di atas meja itu. Atos-atos Mbah, tasih benter. Aku memperingatkannya. Namun ya seperti biasa, teh itu langsung diminumnya dan membuat lidahnya kepanasan. Karena air yang disajikan benar-benar barulah matang. Dan karena panas itu secara spontan, Mbah Margono langsung meletakkan gelas itu di atas meja. Pripun Mbah? Enak teh niku? Tanyaku meledek. Panas banget Yan. Melepuh kaya niki. Ilate Mbah. Ngopo kowe ra ngomongi sih Yan? Dengan gelagat masih kepanasan di mulutnya, dia protes padaku. Lah wong salah kiambak. Sampun ngertos nembe mawon mateng toyone. Nggih jelas benter. Setelah dirasa Mbah Margono sedikit tenang, aku kembali mengutarakan maksud dan niatku. Aku mantapkan untuk mau kembali mempelajari dunia astral, karena aku menyadari mau bagaimanapun, sepertinya aku tidak akan bisa lepas dari hal astral itu. Mendengar pernyataanku, sepertinya Mbah Margono cukup senang. Mungkin dalam pikirannya, kalau dulu dia berjuang bersama bapakku, kini dia bisa berjuang bersama denganku dalam penuntasan hal gaib yang mengganggu. Kemudian Mbah Margono memintaku untuk duduk bersilah di sampingnya sambil menghadap ke arah barat. Dengan posisi aku tepat berada di depannya. Dengan posisi membelakangi dan mata terpejam. Kamu sudah mantap ya untuk kembali bersinggungan dengan hal astral? Tanya dia memastikan. Dan hanya aku menjawab dengan anggukan kepala sembari menghela nafas, tanda mempersiapkan diri. Kurasakan tangan darinya ditempelkan di punggungku. Ku dengar rapalan surat dan perlahan rasa hangat menempel di punggung, tepat di mana Mbah Margono menempelkan tangannya. Dan perlahan hangat itu berubah menjadi sedikit panas. Masih kurasakan tangannya menempel di punggung. Dan setelah itu pula kurasakan dua tangan menyentuh dahiku dengan rasa yang sama, sedikit panas. Dalam keadaan terpejam, aku bingung. Bagaimana bisa satu tangan di punggung masih menempel padaku? Aku juga merasakan ada dua tangan menempel di dahiku. Entahlah, apakah hanya perasaanku saja atau bukan?
Tapi yang jelas total tangannya menempel pada diriku saat ini ada 3. Doa-doa masih diucapkan oleh Mbah Margono. Terasa tangannya mulai bergemetar dan bergerak. Tangan yang berada di punggung terasa diusap kanan dan kiri. Sedangkan tangan yang berada di dahiku perlahan turun ke arah mataku dan berhenti sejenak di tengah-tengah bola mata. Kurasakan kesejukan dari tangan itu yang tadinya terasa sedikit panas kini berubah, dan seketika ketiga tangan itu mengusap ke arah luar. Baru kemudian Mbah Margono berkata, "Wes Yan, jajal kowe buka mripatmu, terus ndelok sebelah-sebelahmu," ucapnya memerintah. Sesuai instruksinya, aku mencoba untuk membuka mataku perlahan. Cahaya ruangan mulai merangsek masuk ke dalam mataku, hingga perlahan aku bisa melihat ruang tamu di mana aku berada. Setelah mata benar-benar terbuka, aku mencoba melihat sekitar ruangan ini. Tetap tidak bisa dibohongi perasaan ini. Hatiku cukup senang dengan apa yang aku lihat. Ternyata mereka sejak dari tadi juga ikut berada di sini. Ningrum, Adi Wilaga, Nenek Lasmi, semua menungguku untuk kembali melihat mereka. Sebenarnya aku sempat menanyakan kenapa kemarin aku terkadang bisa melihat mereka, kadang tidak. Dan penjelasan dari Mbah Margono itu, karena mata batinku belumlah berfungsi secara normal. Alam bawah sadarku masih menahannya, karena masih ada keraguan pada diriku. Ningrum, Adi Wilaga, dan Nenek Lasmi juga terlihat tersenyum mengetahui aku bisa sepenuhnya melihat mereka lagi. Sambil terus menjelaskan pada Mbah Margono atas kemantapanku soal dunia astral, aku benar-benar memintanya untuk serius dalam mengajariku untuk menanggulangi serangan-serangan yang mungkin terjadi. Mbah Margono juga sudah bersedia dengan hal itu, dan memang sejak dulu dia yang melatihku. Hanya saja karena ketergantungan dengan bantuan Sinta, jadi aku sedikit menyepelekan latihan yang diberikan oleh Mbah Margono. Namun saat ini, karena dia belum terlihat, mau tidak mau, aku tetap harus berusaha lebih baik dibandingkan dulu. Dan aku bertekad walaupun setelah Sinta kembali nanti, aku tetap akan berlatih dengan serius. Saat semua sedang fokus padaku, tiba-tiba sebuah aura negatif yang cukup kuat mengalihkan pandangan kita ke arah di mana aura itu muncul. Pandangan kita langsung berfokus semua ke arah pintu yang memang tidak tertutup rapat sejak tadi. Aku benar-benar melihat sosok itu, sosok kesatria Jawa yang menggangguku di dalam mimpi saat itu. Ningrum yang pernah berhadapan langsung dengan dia langsung melesat ke arah pintu, lalu disusul oleh Adi Wilaga dan Nenek Lasmi. Namun belum sampai keluar, mereka sudah dihadang oleh sosok makhluk yang sangat mirip denganku, yang membuat sosok kesatria Jawa itu langsung menghilang begitu saja. Dan sosok yang memiliki perawakan dan wajah sepertiku, siapa lagi kalau bukan Abimantra. Dia datang tepat di depan pintu, seolah faham akan ada bahaya yang menyerang.